Mereka itu ada yang ikut naik di gerobak, kan ada tuh orang tuanya itu pakai gerobak keliling dari kampung ke kampung ya. Kemudian saya tanyakan kepada anak dan orang tuanya ini, sebenarnya anak itu harusnya kan di usia sekolah, tapi saya tanyakan ternyata dia itu tidak bersekolah. Ya karena anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa. Ketika kita melihat anak-anak itu tidak bersekolah, padahal mereka itu sebenarnya punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Jangan sampai kalau ketika mereka tidak bersekolah, mereka masa depannya akan suram. Dan mungkin kalau pergaulan, apalagi pergaulan sekarang ya, mereka salah bergaul bisa negatif. Kita itu kan di sana itu walaupun polisi dipanggilnya Pak Guru ya. Sehari tidak ketemu maka kita kan ditanyakan, mana aja Pak Guru kan gitu. Iya, jadi itu salah satu hal yang memotivasi untuk kita untuk memberikan ilmu-ilmu itu. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Polri Podcast Presisi ya, tentunya bersama dengan Indah Ines. Dan kalau misalnya ini sudah hadir, berarti kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Dan kita akan membahas tentang Babin Kamtibmas yang luar biasa. Tetapi sebelumnya tentunya pemirsa tahu dong kalau Babin Kamtibmas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Polri di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi preemptif dengan cara bermitra dengan masyarakat, dan di mana salah satu fungsi dari Babin Kamtibmas yaitu menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Dan tentunya kehadiran Babin Kamtibmas ini akan membantu menjadi pemecah masalah yang ada di masyarakat dan lain sebagainya. Dan salah satunya nih ada di sebuah daerah di mana ada permasalahan banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Dan ini ada di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Dan langsung saja sudah hadir bersama dengan saya seorang Babin Kamtibmas bernama Aibtu Agus Rianto Amir atau biasa disapa dengan Pak Agus, Babin Kamtibmas Kelurahan Srengseng, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat. Halo Bapak. Halo. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini pertama kalinya ke podcast? Iya, pertama kali. Bagaimana rasanya nih? Oh, rasanya nggak tegang juga ya. Kenapa tegang? Karena nggak biasa. Belum biasa. Ya nanti pasti akan banyak yang mengundang sepertinya, karena ini memang sangat menginspirasi karena Pak Agus ini membina anak-anak ya Pak ya? Iya betul. Yang ada di daerah Srengseng. Baik. Srengseng. Nah Pak Agus, boleh diceritakan sejak kapan Bapak mulai mengajar anak-anak putus sekolah di daerah Srengseng tersebut Bapak? Baik, pertama saya menjabat sebagai Babin Kamtibmas itu sekitar tahun 2019 ya. Jadi sekitar udah 4 tahun. Yang kesehariannya saya adalah selalu melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari sudut-sudut yang mungkin tidak terpantau ya. Jadi saya sering datang ke daerah Selam Area, daerah Kumuh. Di situ saya melihat anak-anak yang membantu orang tuanya mengumpulkan barang-barang bekas atau sampah. Mereka itu ada yang ikut naik di gerobak, kan ada tuh orang tuanya itu pakai gerobak untuk mengambil sampah gitu. Kumpulkan dia keliling dari kampung ke kampung ya. Kemudian saya tanyakan kepada anak dan orang tuanya ini, sebenarnya anak itu harusnya kan di usia sekolah, tapi saya tanyakan ternyata dia itu tidak bersekolah. Oh. Iya. Itu usia berapa Pak? Usia ada yang 7, ada 8, ada 9. Berarti masih kisaran SD ya? Iya. Kelas 1 sampai kelas 3. Iya. Tapi ada yang lebih dari itu nggak Pak? Ada juga yang sudah umur 12 tahun juga ada. Nah kemudian Pak, yang namanya pasti mengajar itu kan membutuhkan fasilitas ya Pak ya? Iya. Dan pasti fasilitas yang harus tersedia sesuai standar pastinya kan tidak sedikit. Iya. Bisa cenderung banyak. Nah ini bagaimana untuk cara Bapak ini mendapatkannya? Jadi untuk fasilitas yang ada ini adalah, kan di Selam Area itu banyak
ditemukan barang-barang bekas ya, seperti ada meja bekas, kursi bekas, atau papan tulis pun kayak seperti triplek itu ya. Iya. Jadi kita kumpulkan, awal-awalnya kita kumpulkan dengan barang-barang bekas tersebut, kita jadikan sarana untuk proses belajar bersama itu. Tetapi berarti katakanlah kita memanfaatkan barang yang memang sudah katakanlah tidak digunakan dan kita gunakan kembali, kita Iya, seperti betul. difungsikan kembali ya. Betul ya. Tetapi sejauh ini apakah pimpinan juga sudah istilahnya melirik dengan apa yang Pak Agus lakukan dan bagaimana tanggapan dari pimpinan, Pak? Ya, untuk saat ini pimpinan juga sudah beberapa kali mengunjungi tempat kami dan sudah ya memberikan bantuan-bantuan untuk kelangsungan proses belajar di siswa-siswa kami. Iya. Ada berapa siswa berarti sekarang? Untuk TPA itu ada sekitar 80 anak, iya. Oke. Dan untuk yang sekolah paket atau PKBM itu sekitar 50. 50 berarti Iya. wah banyak ya, 130-an ya. Alhamdulillah lumayan ya. Dibantu sama tenaga lain atau sendiri? Awalnya sih kita sendiri ya, tapi Sekarang? karena antusias ya dari anak-anak itu semakin bertambah, akhirnya ada relawan yang membantu kegiatan ini. Nah, ini yang saya penasaran Pak, kenapa sih Bapak tertarik untuk bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak di sana, Pak? Ya karena anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa. Ketika kita melihat anak-anak itu tidak bersekolah, padahal mereka itu sebenarnya punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi disitulah peran polisi, peran Babin Kamtibmas yang harus peka terhadap keadaan di lingkungan kita. Jangan sampai kalau ketika mereka tidak bersekolah, mereka masa depannya akan suram. Iya. Dan mungkin kalau pergaulan, apalagi pergaulan sekarang ya, mereka salah bergaul bisa negatif, Terjerumus. terjerumus ke hal negatif. Baik, Pak. Bapak sudah terjun selama kurang lebih 4 tahun. Adakah, Pak? Ini yang saya penasaran. Adakah kisah mungkin yang selama Bapak mengajar selama 4 tahun ini ada kisah mungkin ataupun cerita-cerita ketika Bapak mengajar ini ada sesuatu hal yang mungkin lucu atau menu yang sangat melekat di Bapak? Ya memang dalam kegiatan tiap hari mengajar itu ya memang ada kisah-kisah yang unik juga ya. Iya. Gimana tuh, Pak? Kisahnya ya kita itu kan di sana itu walaupun polisi dipanggilnya Pak Guru ya. Oke. Ya dipanggil Pak Guru. Ya Pak Guru gimana kan gitu. Dan ketika sehari tidak ketemu maka kita kan ditanyakan kemana aja Pak Guru kan gitu. Iya. Jadi itu salah satu hal yang memotivasi untuk kita untuk memberikan ilmu-ilmu itu. Iya. Tiap hari Bapak? Tiap hari. Sekarang? Wow, luar biasa. Pak, selain mengajar anak-anak putus sekolah, informasi yang saya dapat nih katanya Bapak juga aktif go to school. Mungkin boleh dijelaskan Pak, itu kegiatan yang seperti apa sih Pak? Baik untuk polis go to school atau polisi ke sekolah itu memang kegiatan rutinitas ya, kegiatan rutinitas untuk memberikan penyuluhan atau edukasi kepada siswa-siswa yang ada di sekolah agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti tawuran. Sekarang lagi marak tawuran ya, terus kenakalan remaja, bullying dan narkoba. Jadi kita memberikan hal-hal tersebut kepada siswa-siswi, kepada sekolah-sekolah yang ada di wilayah binaan kami. Cukup banyak ya Pak? Cukup banyak ya. Berapa tuh Pak? Itu kan dari tingkat SD ya. Jadi dari SD, SMP dan tingkat SMA. Jadi pasti dalam setiap hari itu kita masuk ke sekolah. Jadi Bapak mungkin kalau misalnya pagi seharinya tuh ke sekolah untuk memberikan sosialisasi, kemudian nanti pulang masih harus mengajar anak-anak yang diserang-serang gitu. Wah luar biasa banget pengabdiannya untuk negeri. Pak boleh diminum dulu Pak? Siap, ya. Nanti kita akan kembali lagi Pak. Kita akan berbincang kembali dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di podcast Polri Presisi.